Filler itu tuh gel. Jadi fill fungsinya itu untuk mengisi ruangan yang kosong. Jadi filler itu bisa dilakukan di mana aja. Contoh di dagu ya buat V-shape. Kalau ditanya umurnya berapa, umur aku sekarang 43 tahun. Ya, tapi aku nggak pernah malu kasih tahu umur aku berapa. Terus di atas otot ada apa? Ada lemak, ada fat. Kalau memang jaringan fat tissue-nya banyak, ya mesti dihilangin dulu lemaknya. Dokter tuh bisa ngelihat ya, oh ininya nih udah longsor nih dikit nih, pipi sebelah sininya nih udah Bangunan kali longsor. tanah kali kan longsor ya kan. Dokter, aku mau tanya sama dirimu. Dari Ya. tadi Kak Dewi selalu bilang Dermaster itu terbaik, the best dan bla 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 bla. Kita kenalan dulu yuk. Dermaster itu klinik apa sih? Boleh kenalin sejarahnya dong sedikit. Silakan. Oke, jadi Dermaster itu merupakan pionir dari klinik-klinik kecantikan yang ada di Indonesia ya. Kita itu baru kemarin ulang tahun, Oktober, ulang tahun ke-10. Jadi kita udah 10 tahun gitu dan cabang kita udah ada 19 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Paling jauh ada di Jayapura. Wow. Yes. Jadi mau cari di mana juga ada. Cendrawasih Mall, kalau nggak salah Cendrawasih Mall ya kalau nggak salah. Itu. Iya, dekat-dekat ya sana ya. situ. Belum pernah nyampe ke sana sih aku. Aku nggak sih ke sana tuh ada Dermaster kecil banget. Iya, jadi mau cari di mana aja Dermaster pasti ada. Di Jakarta sendiri cabangnya banyak banget. Terus kita ada di Surabaya juga, ada di Bali, ada 2 cabang juga. Baru banget buka di Palembang. Baru buka Palembang, kayaknya habis makan pepes Palembang langsung ke Dermaster nih kalau Iya. saya nih. Aku mau nanya dulu sama Dok Nat ya Kak Dewi ya. Dok Nat, kemarin lagi ada film yang booming banget, Barbie. Iya. Semua orang pengen banget V-shape nih kayak Barbie. Selain itu juga, anak-anak K-pop pengen banget V-shape-nya tuh kayak idol-idol mereka. Ini gimana caranya pengen banget V-shape tapi yang paling kita takutkan, pasti ujung-ujungnya disuruh operasi plastik nih. Pasti bedah plastik ini itu. Dermaster gitu nggak sih dok? Bener nggak? Coba kasih tau sama kita deh. Jadi benefitnya semua tindakan estetik itu, kita itu bisa dibilang instant results, no downtime. That's why makanya orang-orang nggak perlu bedah plastik. Nah, tapi memang diusahakan untuk dimulai dari usia yang muda ya. Jadi kalau dibilang udah tua nih harus perawatan, justru salah. Justru harusnya dari masih muda, dari belum banyak kerutan, belum turun banget, ya itu harus kita perawatan. betul. Yes. Nah, kalau untuk ngomongin V-shape nih ya sekarang. Kalau untuk ngomongin V-shape itu pasti ada proporsi dari muka seseorang itu yang kurang. Contoh, proporsionalnya muka orang itu dilihat secara vertikal dan horizontal. Oke, jadi kalau secara vertikal itu bisa diukur dari ini dahinya sampai ke alis itu sepertiga atas tuh ya. Itu sepertiga atas, sepertiga tengah, sama sepertiga bawah. Sepertiga bawah tuh dari bawah hidung sampai dagu. Dagu. Yes, jadi kalau ngomongin V-shape, biasanya bagian sepertiga bawahnya tuh kurang. Gitu. Ya, ini ngomongin pasien-pasien yang masih muda ya, yang belum pipinya turun gitu. Itu kita ngomongin hal lain lagi. Cuman kalau ngomongin V-shape pasti ada berpengaruh dari sepertiga bawahnya yang kurang. Gitu. Oh tuh sepertiga, kalau saya kayak setengah deh. Kayaknya ini agak mundur kalau saya ini ya. Jadi agak banyak gitu. Jadi V-shape di sini nggak melulu menggunakan metode yang namanya operasi plastik gitu ya dok ya. Dengan cara yang instan tadi Betul. bisa ditangani. Nah itu kan kita kulik nanti. Instannya seperti apa sih? Aku mau tanya sama Kak Dewi, kayaknya dirimu nggak punya ada masalah deh. Ngapain sih ke Dermaster? Emang punya masalah kulit kayak gimana sih Kak Dewi? Ih, beneran aku ke Dermaster itu awal-awal tahun 2017. 2017 aku paling takut sama namanya needle atau jarum. Oke. Disuntik aja takut apa segala macam perawatan boro-boro deh. Aku kesana dulu pertama ketemu dokter Jessie. Kata dokter Jess, ini bagus kulitnya, cuman ini agak turun sedikit, ini harus perbaikin dikit. Kalau mau diginiin. Aku bilang nggak mau dok. Aku takut dok. Aku nggak mau disuntik, di botox, di filler, aku nggak mau. Aku takut gitu kan. Nggak sakit. Percaya sama aku deh gitu. Aku cengeng banget pokoknya. Soalnya aku paling rewel. Terus dia udah dijelasin apa di anestesi dulu, jadi nggak kerasa. Oh gitu ya dok ya. Tapi ya emang bener. Aku sukanya di Dermaster tuh karena pengerjaannya tuh tidak berlebihan. Jadi muka aku tuh tidak berubah, tapi benar-benar di enhance
jadi tambah cantik aja gitu. Jadi misalnya yang awal-awal itu kalau nggak salah aku botox, terus filler, sama aptos atau tarik benang. Bener-bener tuh kayak dokter tuh bisa ngelihat ya. Oh ininya nih udah longsor nih dikit nih, pipi sebelah sininya nih udah Bangunan kali longsor. tanah kali kan Tanah longsor ya kan, tapi ini sudah gitu sudah longsor. Jadi oh ya udah ininya bisa diangkat, double chin bisa dihilangkan dikit kalau mau. Terus sebelah sini terus aku yang masih takut. Feelingnya kayak ada pembedahan. Aduh gitu muka ya. aku mau diapain gitu kan. Tapi ternyata aku ikutin sarannya Dok Jess, bener-bener di anestesi, terus apalagi dengan aptos di double anestesi lagi gitu kan. Dan pengerjaannya surprisingly nggak sakit sama sekali. Yang tadinya takut dengan jarum suntik and the bra itu ya. Beneran, keluarga aku aja sampai kaget. Kok lo berani sih? Lo kan paling penakut. Aku tuh selalu dibilang gitu, lo kan paling penakut sama jarum. Kok lo berani sih? Emang gak sakit, pengerjaannya tuh sama sekali gak sakit karena benar-benar anestesinya tuh satu muka. Jadi misalnya mau dikerjain sebelah mana? Di anestesinya benar-benar tuh lebih dari 30 menit di sebelah mana gitu ya. Jadi ya emang benar-benar pengerjaannya sangat nyaman dan gak sakit. Gak sakit, sangat nyaman, bukan maksudnya pembedahan yang seperti gimana. No, hanya no. menggunakan tadi botox, filler, nah kita tanya sama dokter nih. Dan apalagi nih dok, kalau treatment yang tadi bisa Kak Dewi lakukan supaya wajahnya V-shape-nya maksimal nih. Oke, jadi ngelanjutin yang sepertiga bawah itu Boleh ya. dong. Jadi kalau bagian sepertiga bawah kita itu ada beberapa komponen nih. Jadi nggak semua pasien bisa kayak Kak Dewi, ini kan kasusnya Kak Dewi ya. Memang semua pasien disarankan untuk konsultasi dulu, that's why. Kenapa? Karena ya nggak semua pasien di treatnya sama. Betul. Gitu. Itu dan kita patient oriented gitu loh ya, tergantung pasiennya kebutuhannya apa. Kalau sepertiga bawah itu yang pasti satu ada apa? Tulang ya, tulang rahang. Nah kalau tulang ya mau diapain juga nggak akan bisa, kecuali mesti operasi. Yes, di atas tulang ada yang namanya otot. Ya, kalau untuk sepertiga bawah ada otot di sini, otot masseter namanya untuk mengunyah. Nah, bisa gigit, semua gigit, nanti ada yang jendul-jendul nih di pipinya, itu otot. Dan itu berpengaruh terhadap tirusnya seseorang tuh. Nah, buat tahu butuh botok apa enggak ya mesti dicek sama dokternya gitu. Terus di atas otot ada apa? Ada lemak, ada fat. Kalau memang jaringan fat tissue-nya banyak, ya mesti dihilangin dulu lemaknya. Gitu. Mau langsung aptos, mau langsung apa juga nggak akan bisa karena memang ya mesti dihilangin dulu problemnya. Si lemaknya itu. Gitu. Terus yang terakhir ada apa di atasnya? Ada kulit, ya. Nah, kulit ya buat pasien-pasien yang udah aging, kulitnya udah mulai kendur, ya bisa kita dengan tarik aptos. Nah, itu metodenya tadi menggunakan injeksi seperti tadi ya dok, di titik-titik yang dibutuhkan sama kulit ataupun Betul. sama area-area yang tadi dibutuhkan. Nah, satu lagi, kalau misalkan proporsi wajah bawahnya kurang, bisa kita tambah dengan filler daerah dagu. Iya. Kalau kan Kak Dewi ini kayak emang dari dulu kan wajahnya bule gitu kan, udah bagus, orangnya tegas gitu kan. Iya. Jadi nggak terlalu banyak treatment gitu. Kalau wajah saya kan mungkin Asia Selatan Tenggara Barat Daya Laut gitu kan. Wajah-wajah Jawa ataupun kita gini ya, pasti kan sulit banget dan banyak ini yang di treatment yang dilakukan ya sih dok, atau memang sesuai kebutuhan aja tadi? Ya sesuai kebutuhan. Jadi kadang-kadang kalaupun pasien minta datang, misalkan datang tapi minta filler dagu, toh dagunya saya ukur dulu, dagunya udah panjang. Kalau dagunya udah panjang, jadi yang tadi saya bilang proporsi itu nggak cuman vertikal tapi horizontal. Jadi kalau misalkan vertikalnya udah oke, ya kita lihat secara horizontalnya apa yang bisa kita benerin gitu. Ini dokter yang benar di klinik yang benar Iya, juga. jadi nih. memang mesti konsultasi sama dokter yang tepat ya, supaya pemilihan treatmentnya nggak salah. Betul. Gitu. Kadang-kadang yang aku pengen banget mukaku kayak teman-teman yang di sini, pengen banget kayak Kak Dewi Rezer di mukanya proporsional deh. Hey, gak semuanya bisa gitu ya. Kita Iya, lihat dulu betul. kebutuhannya juga. Aku juga nanya sama Kak Dewi ketika sudah melakukan treatment nih, ada nggak sih misalnya dari pasangan atau tetangga-tetangga atau lingkungan lah ya, bilang, kok kayak lu nggak berubah-berubah, Wi, kok makin cantik sih Wi gitu. Iya, memang apa? Aku sukanya di Master tuh ini ya, nggak berlebihan ya. Jadi kayak, oh aku mau merubah muka aku kayak Angelina Jolie, ya nggak bisa juga ya, Nek. Ya nggak gitu juga. Jadi bener-bener wajah asli kita di enhance jadi tambah lebih cantik gitu kan. Kita
mau grow old gracefully. Jadi tetap bener kayak orang-orang di sekitar aku, mama aku, terus juga followers sosial media aku kayak kok mukanya gitu-gitu aja sih, dan ya aku selalu bilang ya rahasianya apa rahasianya? Ya rahasianya emang Dermaster. Seakan-akan jadi kayak iklan tapi emang itu yang membuat wajahku masih seperti dulu tuh ya memang Dermaster. Seperti 25 tahun yang lalu ketika saya nonton Anda di televisi, oh langsung 25 tahun, jangan buka umur gue gitu kan. Nggak apa-apa, aku kalau ditanya umurnya berapa, umur aku sekarang 43 tahun. Ya, tapi aku nggak pernah malu kasih tahu umur aku berapa. Tapi kayak orang-orang emang selalu, iya tapi wajahnya kayak masih kencang, masih ini, masih itu. Ya, aku memang perawatan sih. Jadi memang harus dibantu dengan perawatan gitu. Harus dibantu perawatan itu teman-teman. Jadi nggak melulu dengan doa ya kan, muka kamu jadi kencang. Oh tidak, tapi perawatan tanda kita juga bersyukur sama Tuhan. Betul. Nah ini nih yang kadang-kadang dok, kita pengen tanya sama dokter juga. Ketika melakukan treatment kayak Kak Dewi tadi, filler ataupun botox dan lain sebagainya. Pantangan, nah itu dance-nya kadang-kadang jangan-jangan habis botox atau habis filler nggak boleh ke rumah selama 14 tahun misalnya gitu. Jadi kayak Kak Dewi aja nggak boleh kena sinar matahari selama 3 hari misalnya gitu, nggak boleh tidur, harus lentang, tidurnya harus duduk kan ya, kita takut gitu kan, makanya kita tanya sama dokter, bener nggak sih dok kayak gitu, atau ada do dance nggak setelah melakukan tindakan-tindakan kayak tadi dok? Ya itu benefit apa, kelebihannya estetik ya itu no downtime, instant result gitu loh. Jadi kalau untuk pantangan pasti ada beberapa ya. Contoh kalau misalkan abis filler ya jangan dipencet-pencet lah. Orang filler itu kan jelasin sedikit ya. Iya, boleh. Filler itu tuh gel. Jadi fill fungsinya itu untuk mengisi ruangan yang kosong. Jadi filler itu bisa dilakukan di mana aja. Contoh di dagu ya buat V-shape. Contoh lagi di pipi, kan kadang-kadang pasien ada yang ininya flat, mau kayak Kak Dewi nih, kan kalau senyum cantik banget tuh ada apple cheeknya. Nah itu yang bikin youthful gitu. Terus ada lagi filler bisa di garis senyum gitu, itu bisa gitu. Nah Filler kayak, dan saya dengar atau filler bisa buat di tangan juga katanya kalau yang kosong-kosong gitu. betul, makin aging kan kadang-kadang ketinggalan tuh. Yang Apanya dirawat ketinggalan? muka sama leher Oh, doang. iya, iya. Tangannya ketinggalan Iya, kosong. ketinggalan Keriput ya? iya. Jadi Oh, mukanya kenceng, lehernya kenceng, ininya keriput. Tangannya kisut. Gitu. Iya, bisa Oh, bisa juga, diisi juga. bisa. Oh, jadi segala diisi. Oh ya ampun, aku kayaknya butuh diisi dompet gitu. Kalau pengen filler bisa nggak sih? Dok, ini juga menarik nih. Ini agak serius nih. Wow, pertanyaan agak serius nih. Saya baca di banyak artikel. Au. Wow, apakah benar? Ini kayak acara rumpi-rumpi pagi ya. Apakah benar nih isu-isu di luar sana? Konon katanya filler dapat menyebabkan kebutaan pada mata. Ih, jangan nakutin ya. Benar atau tidak dan gimana penanggulangannya? Benar? Ayo, gimana bacanya? Kasus itu ada, kasus itu terjadi di Singapura, tapi kita pelajari dulu. Oke. Kasus itu terjadi karena pemakaian fillernya yang kurang tepat. Maksudnya gitu. satu, penyuntikannya di area yang beresiko. Jadi memang ada beberapa area yang beresiko, terutama di daerah mata sini ya. Jadi pasiennya itu menyuntikkan di daerah sini nih. Ya ampun. Dan sedangkan di sini banyak sekali pembuluh darah yang lewat gitu. Dan pemakaian fillernya itu, jadi filler itu ada filler yang semi permanen, ada yang permanen juga ada gitu. Nah kalau yang kita pakai di Dermaster itu fillernya yang isinya hyaluronic acid dan itu bisa dihilangkan. Jadi ada penetralnya. Kalau yang dipakai di Singapura yang bikin buta itu dia nggak ada penetralnya. Oh, aku Jadi ngeri ya. kebetulan disuntikan di daerah yang beresiko dan pemakaian produknya yang nggak bisa nggak ada penetralnya gitu. Dan ini takut ya kan, jadi ini caranya salah di klinik yang salah mungkin, dengan dokter yang salah mungkin. Atau kadang-kadang pasiennya pengennya gini, pengennya pokoknya isi dok, saya nggak mau tahu, tolong gitu. Ya kadang-kadang ada pasien makanya pergilah ke dokter yang berani menolak kamu, menolak maunya kamu gitu loh. Karena kadang-kadang maunya pasien itu sama maunya dokter, banyak maunya pasien yang kadang-kadang ini kamu nggak perlu sebenarnya gitu loh, kamu udah cukup. Cuman ya gitu, kalau udah perawatan nggak ada cukupnya ya kak ya, kayak pengen lagi Betul. Bener, ini udah diisi itulah pakai di sini. disitulah kenapa aku suka sama Dermaster dan aku percaya karena Dermaster itu benar-benar tahu kata cukup gitu. Kayak dokter tadi bilang
emang pasien tuh kan pasti banyak maunya, dok pengen kayak begini, kayak begini. Ya dokternya realistis gitu, bilang nggak bisa, ini paling bisa begini, begini, begini. Kalau kelebihan nantinya jadi begini ya kan dok ya gitu. Karena emang harus ngerti juga gitu. Dan justru aku merasa lebih aman di sini karena ada yang ngerem gitu. Ada dokternya itu yang kadang-kadang juga kita suka takut nih itu teman-temannya kalau kita ke klinik kadang-kadang kita mau apa dokternya mengiyakan dalam tanda kutip. Suka lihat kan yang tiba-tiba bibirnya segede apa. Oh, itu. Ya maksudnya ngerti nggak sih ya kan? Kayak itu sebenarnya gimana yang mengerjakannya kok nggak bertanggung jawab sih kalau menurut aku ya. Kayak mungkin nggak bilangin pasiennya apa gimana ya, kita nggak ngerti juga. Jadi tebel gitu ya. Kalau dulu kan ada ya nggak boleh nyebut merek ya Oh, itu gitu ya? dulu Oh, oke. gitu kan itu treatment ini jadi teman-teman aku juga baru tahu ternyata memang filler itu adalah gel yang diisikan beda dengan yang di itu ya Jadi itu memang mereka, ya prinsip dokternya mau mengisi karena semakin usia kan banyak ya ada garis yang ada di sini. Nah itu pasien mau ilangin pasien yang di Singapura tersebut. wow Gitu. harus hati-hati makanya langsung ke dokter terutama dermaster aku mau nanya Kak Dewi biasanya kalau treatment itu biasanya sebulan sekali kah atau sehari 3 kali kah atau Oh. seminggu 14 kali gitu Banyak banget enggak. Jadi kalau treatment dermaster itu karena aku biasanya setahun paling 2 kali, paling banyak. Karena juga emang disarankannya seperti itu ya. Misalnya aku botox, tail aku kan maintenance ya. melakukan kayak botox rahang untuk lebih tirus. Terus di samping mata agar kalau ketawa nggak terlalu berkerut ya kan. Terus di dahi sini gitu supaya nggak terlalu kerut-kerut karena suka begitu-begitu. Tapi karena dokter Jessie tahu aku harus acting, jadi kalau acting marah matanya harus tetap goyang kan ya. Kalau botoxnya terlalu kenceng nanti mata aku begini doang, nggak bisa gitu. Mbak ngapain? Aku lagi marah. Iya. Aku makanya baik banget. Jadi sama dan kalau Aptos pun kan 2 tahun sekali ya. Aptos, Iya, iya Aptos itu Aptos tuh 2 tahun sekali. Iya, jadi lama. Jadi aku benar-benar ngulangnya tuh kayak 2 tahun sekali kalau Aptos. Oh, jadi cukup maintenance aja. Betul. Gitu ya. Tapi kulitnya kayak emang kalau bahasa saya tuh kulit badak ya nggak perlu diapa-apain juga udah kayak cantik Enggak gitu. dong, aku kan ini apa facial juga di Dermaster. Oh, itu rutin juga. Iya. Gitu. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kak Dewi dan juga Dok Nat untuk